Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunun Ayu Lestari. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konstruksi pompa air, perawatan, dan efektivitas penggunaan pompa air. Pompa air adalah alat yang digunakan untuk memindahkan air dari suatu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan energi mekanis. Alat ini sangat penting dalam berbagai kebutuhan seperti suplai air rumah tangga, pengurasan kolam, atau distribusi air untuk irigasi. Pompa air biasanya digerakkan oleh listrik, bahan bakar, atau sumber lain untuk menghasilkan tekanan yang mendorong air melalui pipa. Fungsi utama dari pompa air adalah mengalirkan air dari sumber ke lokasi yang dibutuhkan. Misalnya di rumah tangga, pompa ini menjaga ketersediaan air yang stabil, terutama di daerah dengan tekanan air rendah. Kemudian kalau pada sektor pertanian, pompa air berperan penting dalam sistem irigasi, kemudian memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup. Lalu pompa air juga biasa digunakan dalam pengendalian banjir dan manajemen air di bidang industri. Cara kerja pompa air itu berdasarkan perbedaan tekanan. Jadi terdapat ada dua bagian utama, yaitu sisi hisap dan sisi buang. Jadi saat pompa dihidupkan, tekanan dari sisi hisap ini menurun sehingga menciptakan ruang vakum yang menarik air masuk. Setelah itu, pompa menggunakan kipas pemutar atau piston untuk meningkatkan tekanan, lalu mendorong air keluar melalui sisi buang ke tempat yang diinginkan. Berdasarkan jenisnya, pompa air dibedakan menjadi 5, yaitu pertama pompa air sumur dangkal, kemudian pompa air celup, pompa air sumur dalam, pompa air booster, dan pompa air diesel. Keunggulan dari pompa air sumur dangkal yaitu pertama, efisien dan hemat energi. Jadi pompa air sumur dangkal ini menggunakan daya listrik yang relatif rendah sehingga lebih hemat energi. Jadi penggunaan daya listriknya ini bervariasi antara 125 watt hingga 250 watt tergantung model dan spesifikasi. Yang kedua, biayanya terjangkau dibandingkan dengan pompa untuk sumur yang lebih dalam. Jadi pompa air sumur dangkal ini biasanya lebih terjangkau dalam hal harga pembelian dan biaya instalasi. Kemudian yang ketiga, instalasinya cenderung sederhana. Jadi pemasangan pompa air sumur dangkal ini tidak memerlukan banyak tenaga teknis atau alat yang rumit. Posisinya di atas permukaan tanah dan membuat instalasi ini lebih sederhana. Kemudian yang keempat, ada perawatannya lebih mudah. Jadi perawatan pompa air sumur dangkal ini cukup sederhana, seperti misalnya membersihkan filter, kemudian memeriksa kabel listrik, dan memastikan motor tidak terlalu panas. Ini mempermudah pemilik rumah dalam menjaga performa pompa air agar tetap baik. Kemudian yang kelima, cocok dipergunakan untuk skala rumah tangga. Jadi pompa ini ideal untuk kebutuhan rumah tangga dengan sumur yang kedalamannya kurang dari 9 meter. Ini termasuk untuk mengisi tangki air, keperluan mandi, mencuci, hingga irigasi ringan. Kemudian yang keenam, pompa air ini tersedia dalam berbagai model. Misalnya, banyak produsen ini menawarkan berbagai model pompa dengan fitur tambahan seperti tekanan otomatis, anti korosi, dan tahan karat sehingga pengguna bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya. Keunggulan pompa air celup adalah pertama, efisiensinya tinggi. Karena terendam langsung dalam air, pompa ini tidak memerlukan tenaga tambahan untuk menarik air dari permukaan sehingga membuatnya lebih efisien. Yang kedua, pengoperasiannya tenang.
Pompa air celup bekerja lebih senyap karena berada di bawah air sehingga tidak terlalu berisik. Kemudian yang ketiga, instalasinya sederhana. Cukup letakkan pompa di dalam air tanpa perlu banyak instalasi tambahan. Kemudian yang keempat, dia multifungsi, jadi cocok untuk berbagai kebutuhan seperti misalnya menguras kolam, menguras sumur atau area banjir serta sistem irigasi. Kemudian yang kelima, daya hisapnya kuat sehingga mampu memindahkan air dalam jumlah besar dengan cepat sehingga efektif dalam menangani genangan dan banjir. Keunggulan dari pompa air sumur dalam yaitu pertama, kemampuan mengangkat air dari kedalaman karena pompa ini dirancang untuk mengalirkan air dari kedalaman yang lebih dalam dan efektif untuk daerah dengan sumber air yang sulit dijangkau. Yang kedua, kinerjanya stabil. Pompa ini mampu memberikan aliran air yang stabil dan kontinu dan cocok untuk kebutuhan jangka panjang. Kemudian yang ketiga, efisiensi energi. Jadi, banyak model pompa air sumur dalam yang dirancang untuk efisiensi energi, sehingga dapat mengurangi biaya operasional. Kemudian yang keempat, dia tahan lama. Pompa air dengan bahan yang dirancang untuk tahan korosi, sehingga pompa ini memiliki umur pakai yang panjang, terutama jika dirawat dengan baik. Kemudian yang kelima, banyak pilihan dari model pompa air sumur dalam. Misalnya, dia tersedia dalam berbagai ukuran dan kapasitas, sehingga memungkinkan pengguna untuk memilih sesuai dengan kebutuhan spesifik, baik untuk rumah tangga, pertanian, ataupun industri. Keunggulan pompa air booster pertama, dia dapat meningkatkan tekanan air. Jadi pompa air booster ini efektif untuk meningkatkan tekanan air di sistem pipa sehingga cocok untuk gedung bertingkat atau rumah dengan pasokan air yang rendah. Kemudian yang kedua, instalasinya sederhana. Jadi instalasi pompa air booster ini relatif sederhana dan dapat dilakukan di dekat sumber air tanpa memerlukan banyak alat. Yang ketiga, pompa air booster itu lebih hemat energi karena banyak model yang dirancang untuk efisiensi energi sehingga membantu mengurangi biaya operasional. Kemudian yang keempat, operasionalnya tenang. Jadi banyak pompa air booster ini beroperasi dengan tingkat kebisingan yang lebih rendah dan tidak mengganggu lingkungan. Dan yang kelima, versatil atau dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, misalnya irigasi, pemanas air, dan sistem pendingin. Selain itu, juga dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Yang terakhir yaitu keunggulan pompa air diesel. Jadi pompa air diesel ini dia memiliki tenaga besar sehingga cukup untuk memindahkan air dalam volume besar dan jarak jauh. Kemudian pompa air diesel ini ideal untuk proyek-proyek besar. Yang kedua, dia independen dari listrik. Sehingga pompa air diesel ini berfungsi tanpa memerlukan pasokan listrik, sehingga sangat berguna di lokasi terpencil atau saat listrik padam. Yang ketiga, kinerjanya tinggi, jadi dapat digunakan untuk aplikasi yang memerlukan tekanan tinggi seperti irigasi pertanian atau pengisian tangki besar. Yang keempat, durabilitas. Jadi mesin diesel ini umumnya lebih tahan lama dan dapat beroperasi dalam kondisi yang keras. Serta yang kelima, dia mobilitas. Pompa air diesel ini banyak model pompa air diesel ini yang dirancang untuk portabilitas. Jadi memungkinkan pengguna untuk memindahkannya dengan mudah ke lokasi yang berbeda. Demikian pemaparan dari materi konstruksi, perawatan, dan efektivitas dari pompa air. Terima kasih.